Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Salawat ma'assalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Ya, masih semangat ya? Semangat. Semangat ya. Hari ini kita akan melakukan presentasi untuk wawasan kebinekaan global. Topik 4 dengan tema Sekolahku Kebinekaan. Susunan kegiatan pada malam hari ini yaitu pembukaan, nanti dilanjutkan paparan materi, kemudian yang ketiga adalah penutup. Mari kita buka kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita malam hari ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat. Amin. Ya, sebelum kita ke materi, saya akan dari tempat presentasi pada malam hari ini. 1, Ibu Ari 2, Ibu Retno Winarse, yang ketiga Ibu Ida Suryani, yang keempat Ibu Siti Nuryati, yang kelima Ibu Ilham Wiliana, yang keenam Ibu Sri Ngabekti, dan yang ketujuh adalah Ibu Ririn Setia. Ya. Berikutnya, sebelum kita masuk paparan materi, saya bacakan capaian pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dari topik 4 ini diantaranya: 1. Mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. 2. Mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu pemaparan materi. Ini akan pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Retno Winarse dengan materi mulai dari diri. Kepada Ibu Retno Winarse, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, baik, mari kita paparkan materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari diri ya. Saya akan memaparkan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, mari kita coba ceritakan keberagaman yang ada di tempat Anda mengajar masing-masing. Kalau di tempat saya itu Bu, keragaman suku Bu, ada yang dari siswanya, ada yang dari Jawa sama dari Arab Bu. Nah, ada yang lainnya. Sama Bu, kalau di tempat saya ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan Bu. Ya, berarti banyak sekali ya keragamannya. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana Anda mengenal cara menghargai keberagaman tersebut untuk mengenalkan kepada para peserta didik masing-masing. Ketika salah satunya memperingati untuk keberagaman agama, misalnya ketika salah satunya sedang memperingati hari besar, kita mengenalkan pada anak, pada hari ini teman kita ini sedang memperingati hari besar apa keagamaan ya. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana toleransi yang bisa diterapkan tersebut di dalam kelas, toleransi keberagaman tersebut. Bapak Ibu gimana? Kalau saya
misalkan ada pembiasaan sholat zuhur gitu. Nah itu berarti yang Islam bisa menunaikan ibadah sholat zuhur, bagi yang agamanya Kristen bisa menunggu di kelas. Seperti itu Bu. Untuk yang lain gimana di tempatnya? Saya juga sama Bu, di tempat saya juga ada pembiasaan sholat duha untuk yang beragama Islam melaksanakan, yang beragama non-Islam biasanya berada di kelas begitu. Menunggu begitu ya. Baiklah, dari beberapa paparan tersebut dapat diambil kesimpulan guys bahwa kebinekaan itu terjadi di seluruh ya. Indonesia ini banyak sekali ya Bu, di sekitar kita misalnya ada yang berbeda agama, berbeda suku, juga banyak sekali. Berarti kita dapat simpulkan bahwa di Indonesia, terutama di sekitar kita di sekolah, banyak sekali keberagaman dan kebinekaan yang ada di sekitar kita. Baiklah, mari kita untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno Winarsih atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pemateri kedua tentang aktivitas yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Suryani. Kepada Ibu Ida Suryani, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memaparkan materi aktivitas. Budaya sekolah diartikan sebagai sekumpulan nilai yang mendasari perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan anak didik, guru, staf, manajemen, dan administratif, dan masyarakat di sekitar sekolah. Atau budaya sekolah bisa dimaknai sebagai ramuan dari nilai, ritual, dan keyakinan yang diyakini bersama dan dipraktikkan di dalam suatu lingkungan. Nah, untuk memperdalam materi ini, mari kita bisa simak, lihat video tentang keragaman agama dan suku bangsa. Kita saksikan video berikut ini. Tiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing.
Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Bapak Ibu, tadi itu pemaparan dari video yang ada di link tadi yang kita buka bersama. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ibu, Oh iya, baik. Jelas, Bu. Mari kita lanjut dengan pembahasan materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida atas pemaparannya. Ya. Hidupnya tentang keberagaman di Indonesia. Nah, sekarang untuk pemateri ketiga ini akan membahas tentang beberapa hal yang masih berhubungan dengan kebinekaan yang ada di Indonesia. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Ibu Sri Ngabekti. Monggo kepada Ibu Sri Ngabekti, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nuri. Setelah Bapak Ibu tadi menyaksikan video tentang keanekaragaman di Indonesia, di bawah ini ada beberapa keragaman agama dan suku. Tugas Bapak dan Ibu semuanya adalah menjodohkan gambar tersebut dengan nama tempat ibadah dan nama suku yang sesuai. Untuk mengerjakan ini mungkin butuh waktu sekitar 5 menit. Saya persilahkan untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Langsung ya Bu ya, lesson ya Bu. Itu yang pertama masjid apa bukan ya Bu? Masjid ya? Yang pertama masjid. Masjid. Oh, iya. Ya, Masjid berarti itu Islam. Ya, Islam ya. Kemudian gambar yang kedua. Kira-kira apa ini? Yang kedua Gereja. Kristen ya? Iya, bisa Kristen dan ini Katolik ya. Untuk gambar yang kedua, ya. 2 dan 3. Ya, 2 dan 3 ini. Nomor 2 dan nomor 3 ini Katolik ya, Kristen dan Katolik. Ya. Kemudian yang keempat, Konghucu itu Bu. Ujung ya. oke, Konghucu. Kemudian yang kelima, Itu masih apa Konghucu itu ya? ini Konghucu ini. Oh iya ya Konghucu ya Bu. Oh Ya, iya. ini Konghucu juga ya. Keanekaragaman untuk agama itu di Indonesia kan ada 6 ya. Iya. Dan Jawa ada ya. Yang Islam, nomor 4 Kristen, kayaknya ada tulisannya wihara itu. ada ya. Yang ini nggih, yang ini kan wihara ini ya. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah
Gambar suku. perayaan atau budaya yang ada di daerah mana ya? Bali Bu, yang paling samping itu Bali ya Bu ya. Oke. Ya, ini Bali. Ya, tari kecak. Kemudian Papua ya. Papua, ya, Papua. Nah, ini mana ini yang ada kayak gini? Tari. Iya. Kemudian ini Jawa. Jawa, ya, wayang. Yang terakhir Itu ada Kalimantan, suku Kalimantan. Kalimantan, ya. Itu tadi adalah contoh keanekaragaman agama dan suku yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, bisa dilanjut untuk selanjutnya, ke materi selanjutnya. Ya. Terima kasih Bu Sri Ngabekti atas pemaparannya. Sama-sama. Untuk ke anak-anak ya ibu-ibu akan sangat menarik kalau kita sajikan itu dalam pembelajaran. Anak-anak pasti akan tertarik karena ada gambar-gambarnya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya pemateri keempat tentang refleksi akan disampaikan oleh Ibu Ari Muryanti. Pada Ibu Ari Muryanti. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi ibu-ibu menyaksikan video dan menjodohkan gambar, kita dapat melakukan kegiatan refleksi. Yang pertama, apakah hakikat dari keberagaman? Jadi keberagaman itu hakikatnya perbedaan dari Ada perbedaan mendasar ya, perbedaan mendasar dari semua masyarakat di Indonesia. Ya, Mulai dari ciri fisik sebenarnya ya, lalu kemudian ke budaya, sosial, mungkin seperti itu Bu. Oh iya, terima kasih Bu Ulha. Kemudian yang kedua, coba sebutkan nama tempat ibadah yang ada dalam tayangan video yang telah ibu-ibu saksikan tadi. Masjid Bu. Ya, betul sekali. Wihara. Ya. Ada Gereja. Ya, betul sekali. Kelenteng. Terus, sudah semua komplit ya. Sekarang yang ketiga, jika Bapak Ibu menjadi pemimpin sekolah atau yang mempunyai kewenangan membuat aturan, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil agar siswa bisa berdampingan dengan berbagai keragaman di sekitarnya? Ya, mengadakan apa ya? Saling menghormati. Toleransi. Toleransi, saling menghormati. Kemudian Mungkin ini Bu, kalau misalnya saya jadi kepala sekolah, setiap hari, misalnya hari nasional atau hari apa, atau setiap 1 tahun sekali diadakan pekan seni, pekan budaya gitu. Jadi nanti anak-anak memakai, mengenakan ataupun nanti menampilkan tarian ataupun mengenakan pakaian dari suku masing-masing. Seperti itu. Kalau di sekolah saya nanti, kalau saya jadi kepala ya. Ya. amin, amin. Saya doakan Amin. Semoga. jadi kepala ya. Terima kasih. Dalam kegiatan refleksi ibu-ibu sudah bisa semua ya, bisa dilanjutkan pemateri yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibu Ari Muryanti. Untuk pemateri tentang konsep akan disampaikan oleh Ibu Ulha Kwiliana kepada monggo Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Untuk sekarang saya akan memaparkan tentang konsep 1, yaitu implementasi toleransi di sekolah. Jadi ada banyak cara implementasi toleransi di sekolah. Di antaranya melalui budaya kelas, budaya sekolah, dan kegiatan siswa. Untuk budaya sekolah, yang pertama kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah damai. Yang kedua, lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga terbentuk lingkungan yang damai pula.
Untuk kegiatan siswanya, yang pertama ada manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian. Yang kedua, kegiatan atau program untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian. Selanjutnya itu budaya kelas. Di sini yang pertama manajemen sekolah yang tertata dengan apik, kemudian metode dan bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdamaian yang sekarang kita kenal dengan P5 juga ya, bukan P5, PPK ya, maaf. Yang ketiga yaitu suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Seperti itu. Kemudian untuk konsep 2 itu memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Jadi ada beberapa contoh ragam kegiatan kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama ada olahraga dan permainan. Jadi olahraga atau permainannya nanti mengambil dari permainan dari beberapa daerah selain dari Jawa. Kemudian ada seni budaya dan agama, itu sudah sangat sering kita gunakan ya. Seni budaya mulai dari alat musik, agama mulai dari keragaman di kelas tersebut saja sudah ada. Untuk selanjutnya ada media komunikasi visual. Yang keempat ada kolaborasi dengan sekolah lain. Ini bisa kita manfaatkan ya, kerjasama dengan sekolah di sekitar lingkungan sekolah kita sendiri. Nah, dari 7 proyek profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang gencar kita gerakan, kita lakukan itu bisa menjadi aktivitas kebinekaan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang gini, saya ingin bertanya, kira-kira apakah di sekolah Bapak Ibu itu juga terdapat aktivitas kebinekaan? Ada apa tidak ya Bapak Ibu ya? Ada Bu. Ya Bu. Ada. Coba Bu, ceritakan Bu. Ada nggak? Atau misalkan gini, kalau di sekolah saya mungkin aktivitas kebinekaannya mungkin misalkan dalam mengenal siswa-siswa itu dalam pekan seni, setiap misalnya 1 semester sekali, itu bisa dikenalkan ya dengan video atau dengan pakaian-pakaian dikenalkan. Seperti itu saja ya Bapak Ibu. Monggo dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan oleh Bu Ulhak ya. Selanjutnya pemateri kelima akan disampaikan oleh Ibu Ririn Setia. Pada Ibu Ririn Setia, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini untuk materi yang terakhir ya sepertinya. Jadi di materi ini ada link Sekolah Bhinneka yang bisa diakses sebagai bahan untuk membuat program kebinekaan di sekolah Bapak Ibu. Linknya sudah tertera di sini. Nah, kita sekarang mencoba membuat program kebinekaan di sekolahan kita masing-masing. Tahapan untuk membuat program bisa dilihat di link Sekolah Bhinneka. Rencana dituliskan di buku atau kertas HVS yang dibagikan dan di-sharingkan kepada peserta lain. Untuk evaluasi dan penutup, nah nanti silahkan Bapak Ibu menuliskan hal baik apa yang didapat di topik 4 pada kolom chat yang tersedia. Silakan yang sudah menuliskan dapat dikirim pada kolom chat. Sedang diketik Bu. Ya, baik. Saya sudah Ibu, mohon dicek. Ya, baik. Untuk Ibu Ulhak, dengan adanya pembahasan topik ini, saya mendapat ide baru untuk memperkenalkan dan menyusun program sekolah damai dan berkebinekaan global. Ya, sangat baik sekali dari Ibu Ulhak. Terima kasih Untuk teman-teman yang ya Bu, jadi Ibu Siti Nuryati mengenal beberapa hal yang bisa diterapkan dalam pembiasaan menghargai kebinekaan di sekolah. Ya, baik, untuk Ibu Nuri dan Ibu Ulhak mungkin itu bisa mewakili ya untuk menuliskan hal baik tadi.
Saya kira cukup ini saja dulu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebinekaan yang ada di sekolah kita masing-masing. Ada kegiatan misalnya tadi Bu Ulak menceritakan bagaimana sekolahnya yang bisa dilakukan untuk menghargai bagaimana kita menerapkan kebinekaan ini ke anak-anak, mengenalkan kebinekaan kepada anak-anak. Kan Bu Ulak menceritakan kalau kepala sekolah akan melakukan kegiatan semacam pementakan seni. Pekan Iya, seni. pekan seni. Luar biasa sebenarnya bisa diterapkan ya. Banyak lagi hal-hal tadi juga sudah ada tentang sekolah. Di bawah tadi sekolah apa? Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari. Mungkin sebelum ditutup apa pertanyaan? Cukup, Pertanyaan? Bu. Cukup jelas, Bu. Sudah cukup ya? Nggih. Terima kasih. Sekolah besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.